Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat mewawancarai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, Bapak Kiai Haji Lukman Ripai, yang beliau akan memaparkan agenda-agenda dan program kerjanya dari tahun pertama hingga 5 tahun yang akan datang. Mari bersama-sama kita saksikan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai kan sudah terpilih nih sekarang. Apa program dan rencana kerja yang sudah dirancang untuk 5 tahun ke depan di Kota Batam? Pertama, tentu Majelis Ulama Indonesia Kota Batam berkenaan dengan program kerja semuanya sudah dituangkan di saat musda sebagai program-program kebijakan umum, lalu kemudian kebijakan umum itu lalu kemudian dirinci dalam program teknis pada saat kita rapat kerja daerah. Seperti yang sering kami sampaikan bahwa tupoksi MU itu terbagi menjadi 3. Ada pertama adalah himayatuddin dalam kerangka menjaga agama, maka ada tanggung jawab mas'uliyah diniyah, tanggung jawab dalam keagamaan, di mana salah satu di antara tupoksi ini ada di Komisi Fatwa, ada di Komisi Dakwah, ada di Komisi Pendidikan Kaderisasi, dan ada di Komisi Penelitian. Ya. Nah, yang sedang berjalan hari ini di Komisi Fatwa diantaranya adalah kita sedang menyusun buku tentang pedoman bagi umat Islam terkait dengan ibadah di bulan Ramadan, baik berkenaan dengan puasa ataupun dengan zakat. Dan next berikutnya kita akan menerbitkan buku tentang pedoman pembinaan mu'alaf, karena kita tahu di Batam ini mu'alaf jumlahnya sangat banyak, tapi belum ada silabus yang tetap untuk pembinaan mereka. Maka harapan kita dengan terbitnya buku pembinaan mu'alaf, maka pembinaan mu'alaf akan terencana, terkoordinir dengan baik. Ya, harapan kita seperti itu. Lalu kemudian di Komisi Dakwah dalam waktu dekat, insya Allah di tanggal 24 November kita akan menggelar halaqah dakwah bersama Buya Dr. Rozi Hashim yang akan mengupas tentang Islam wasatiyah dan sanad keilmuan ulama di Nusantara, mana mengedepankan Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, yang tidak liberal tapi juga tidak radikal. Itulah intisari dari Islam wasatiyah. Dan bicara sanad keilmuan ulama Nusantara untuk memastikan bahwa keilmuan yang ada pada saat sekarang ini, amaliyah kita yang ada saat sekarang ini memiliki sanad keilmuan dari pendahulu-pendahulu ulama kita sampai bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi inti dari halaqah dakwah itu. Lalu kemudian di sesi berikutnya insya Allah di Komisi Dakwah juga akan kita safari dakwah ke pulau-pulau di hinterland, menggandeng dengan beberapa basnas dan las yang ada di Kota Batam. Komisi Dakwah di tahun 2022 harapan kita juga bisa menerbitkan buku materi khutbah Jumat untuk para mubaligh Kota Batam. Ya, ini bagian dari menjaga agama ya. Lalu kemudian di Komisi Penelitian itu ada rencana kita untuk membuat draft akademik tentang Batam sebagai destinasi wisata halal. Karena kita tahu Batam dicanangkan sebagai daerah wisata, harapan kita nanti akan ada guidance bagaimana menjadikan wisata itu ada khusus untuk wisata halal ya. Bukan berarti kemudian harus orang Islam yang masuk ke sini, tidak, tapi bagaimana konsumen umat Islam tertangani persoalan wisatanya sesuai dengan ketentuan syariat. Lalu kemudian juga kita ingin di Komisi Pendidikan dan Kaderisasi akan ada rencana kita untuk kaderisasi ulama dengan memberikan mungkin support beasiswa kepada mereka-mereka yang untuk menempuh di tahfidzul Quran ataupun kitab kuning dengan bekerja sama dengan basnas ataupun las yang ada di Kota Batam. Ini satu poin ya, agak panjang ini. Ya, Kemudian yang kedua, dalam kerangka untuk himayatul ummah, menjaga umat,
Salah satunya adalah bagaimana menjaga umat itu pada saat mengkonsumsi makanan, minuman, obat-obatan kita pastikan halal. Lalu kemudian dalam menjaga umat juga kita harapkan agar mewaspadai terhadap kelompok-kelompok aliran-aliran yang dianggap menyimpang, itu juga menjadi bagian kita untuk terus melakukan pengawasan dan mengedukasi mereka. Di Batam ada aliran yang menyimpang itu, Pak Kiai? Amatan kita per hari ini mungkin barangkali ada, walaupun jumlahnya tidak terlalu signifikan, tapi terus coba kita update, kita cari informasi dengan melibatkan stakeholder yang ada. Jadi bukan MUI sendiri, tapi mungkin kita berkoordinasi dengan kejaksaan, dengan kepolisian dan lain-lain untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang menyimpang ini tidak ada di Batam, ya. Kita harapkan deteksi dini ini harapannya tidak akan memunculkan persoalan di kemudian hari. Ini dalam kerangka sekali lagi himayatul ummah, termasuk dalam kerangka menjaga umat ini. Kita juga berusaha, nanti ada di Komisi Pemberdayaan Ekonomi, kita akan adakan pemberdayaan ekonomi umat melalui kewirausahaan. Kita punya cita-cita besar akan ada MUI Entrepreneurship Center, ya, untuk sekolah pendidikan bagi kewirausahaan. Syukur-syukur bisa pendampingan, permodalan dan lain sebagainya. Ini sudah kita juga putuskan saat rakerja kemarin. Kemudian yang terakhir adalah dalam kerangka himayatul daulah, program-program dalam kerangka menjaga negara ini. Di komisi kita ada komisi ukhuwah Islamiyah, ada komisi hubungan antar umat beragama, ada komisi sosial budaya, ada komisi hubungan luar negeri dan kerjasama antar lembaga. Ini mendapatkan amanah bagaimana menjaga negara kita ini, karena sekali lagi MUI itu adalah shodiqul hukumah, merupakan teman baiknya pemerintah. Artinya kalau memang pemerintah ini memiliki kebijakan-kebijakan yang baik, yang pro rakyat, yang ada kemaslahatan untuk umat, ya harus kita dukung. Tapi sekiranya adalah hal yang barangkali kita anggap menimbulkan kemafsadatan untuk umat, ya bagaimana kita luruskan, ya. Itu diantara tanggung jawab kita. Semuanya sudah ada program-program yang kita rencanakan.